di surga, Allah yang bertata di dalam hati dan jiwa kami. Kembali Tuhan, pagi ini kami mau membaca firman-Mu, memahami dan merenungkannya supaya menjadi perisai dan kekuatan untuk kami dapat memahami, mengerti, bahkan dapat menyelami dan juga mengenal Engkau. Secara pribadi kami mengucapkan syukur Tuhan dapat mengenal-Mu melalui firman-Mu. Karena firman-Mu hidup dan tumbuh di dalam hidup kami, berakar dan menjadi berbuah. Biarlah firman-Mu akan selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat membuka hati, mulut, bibir, telinga kami, memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-36. Matius pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Terdapat di Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29 dan Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menangkap Yohanes. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Kemudian Matius pasal 14 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru. Yesus memberi makan 5.000 orang. Terdapat juga di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 dan Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17 dan juga Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata,
bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian Matius pasal 14 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-33 dengan perikop baru. Yesus berjalan di atas air. Terdapat di Markus pasal 45 sampai 52 dan Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan jawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Kemudian Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genezaret. Terdapat di Markus pasal 53 sampai 56 yang berbunyi demikian. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genezaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai di sini pembacaan Alkitab atau firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Ya Bapa, terima kasih melalui firman-Mu kami dapat mengerti, memahami tentang Engkau. Kami dapat mengerti siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus bagi semua umat manusia. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang selalu ada bagi orang-orang yang mencarinya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau karena pasti mujizat-Mu, kuasa-Mu, dan bahkan segala yang ada menyembah dan memuji Engkau seperti yang terjadi dalam firman ini. Kami dapat mengerti, memahami kuasa-Mu yang dahsyat itu. Engkau dapat menyembuhkan orang sakit dan juga berjalan di atas air, dan juga banyak hal lagi yang terjadi yang Kau lakukan ketika di bumi ini. Dan juga kami yang percaya kepada-Mu akan selalu menanti-nantikan-Mu sampai penggenapan janji-Mu untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Mu kami dapat mengerti, memahami segala sesuatu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk kami melalui firman-Mu. Amin.